bertemu lagi dengan Kak Okta, Kak Indah, Kak Yoga. untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita angkat pujian yang berkata, hari ini harinya Tuhan. Ibadah kita pada hari ini, mari kita buka dalam doa. Kita persilahkan untuk Kak Sinta untuk membuka kita dalam doa. Shalom, halo adik-adik kakak semuanya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kakak mohon adik-adik semua duduk yang rapi dan tertib. Oke, sudah duduk semuanya? Oke, kalau sudah, sekarang kita lipat tangannya. Kemudian kita tundukkan kepala dan tutup matanya ya. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Bapa karena pagi yang indah ini kami masih diberikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Dan kami juga bersuka cita Bapa karena pada hari ini kami anak-anak-Mu dapat berkumpul bersama-sama di tempat kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah online ini. Kami mohon Tuhan menyertai ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya ya Bapa. Biarlah Tuhan mengurapi kami, biarlah Roh Kudus Tuhan turun atas kami, sehingga kami anak-anak Tuhan dapat bersukacita dan bersungguh-sungguh beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Gimana? Masih semangat untuk sebelum mendengarkan firman Tuhan? Mari kita angkat satu pujian lagi dengan judul Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau adik-adik, apakah semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Pastinya sudah siap ya. Jangan lupa siapkan Alkitab di sisi adik-adik semua. Tema pemberitaan firman Tuhan untuk minggu pagi ini adalah menang melawan ketakutan. Sebelum kakak bercerita, mari kita persiapkan hati dengan berdoa. Namun, untuk mengawali doa kita, mari kita bersama-sama menyanyi Tanganku Ada Dua. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat sama-sama waktu aku berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu kembali datang ke hadirat-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Semoga firman yang kami dengar dapat kami simpan di dalam hati kami dan juga pikiran kami, supaya dapat kami nyatakan melalui perbuatan kami. Tuntunlah kami ya Tuhan, supaya kami dapat konsentrasi saat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Timotius 1 ayat 5-7 dengan perikop ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Yuk kita baca bareng-bareng.
Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin untuk firman Tuhan. Adik-adik, bila bicara tentang rasa takut, kakak yakin kita semua pernah merasakan yang namanya takut ya. Di sekolah, adik-adik pasti pernah takut dapat nilai jelek, takut waktu disuruh jawab pertanyaan, takut dimarahi guru mungkin, atau takut dimusuhi oleh teman-teman. Kakak juga pernah punya ketakutan seperti itu. Ada banyak hal di dunia ini yang membuat kita takut atau cemas. Memang ketakutan yang adik-adik dan kakak sendiri rasakan kadang meresahkan ya. Tapi jangan khawatir, karena ketakutan-ketakutan kita itu bisa kita lawan. Bagaimana sih melawan rasa takut? Mari bersama kita mempelajarinya dari cerita firman Tuhan kali ini. Kakak ingin memperkenalkan adik-adik kepada seseorang yang bernama Timotius. Timotius adalah seorang anak muda yang sangat taat kepada Tuhan. Ia dibesarkan oleh ibunya yang bernama Eunike dan neneknya yang bernama Lois. Melalui bimbingan ibu dan neneknya, Timotius kecil diajari untuk mengasihi Tuhan dan sesama, sehingga seiring berjalannya waktu, iman Timotius pun tumbuh. Selain belajar dari ibu dan neneknya, Timotius juga dididik oleh gurunya yang bernama Paulus. Melalui pengajaran Paulus, Timotius diajari untuk melakukan pelayanan. Karena sering ikut membantu pelayanan, Timotius jadi sangat ingin memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Namun, niat tulus Timotius itu sempat terhalang oleh rasa takutnya adik-adik. Ia takut tidak didengar oleh orang lain karena umurnya yang masih sangat muda pada saat itu. Mengetahui hal ini, Paulus pun memberikan nasihat kepada Timotius supaya jangan takut dan tidak putus asa ketika memberitakan firman Tuhan. Paulus berkata, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Timotius pun mendengar nasihat gurunya itu dan menyerahkan pergumulannya kepada Tuhan. Akhirnya, Timotius menjadi berani melawan ketakutannya dan bersaksi tentang Tuhan kepada orang lain. Nah, dari kisah ini, kakak ingin mengajak adik-adik untuk belajar menghadapi ketakutan dengan penuh hikmat seperti Timotius. Ia belajar mengendalikan rasa takutnya itu dengan mengandalkan Tuhan. Layaknya Timotius, kakak ingin adik-adik menyerahkan ketakutan kalian di dalam doa supaya kalian bisa percaya diri dan menang dari ketakutan kalian. Dan ingat adik-adik pesan dari Paulus ini, Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Demikian firman Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa minggu depan. Pada hari ini, semoga firman Tuhan dapat memimpin kita, dapat memberkati hidup kita. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita angkat pujian yang berkata, I love you Jesus.
persilahkan Kak Sinta untuk memimpin kita dalam doa. Baiklah adik-adik semuanya, sekarang kita akan mengakhiri ibadah ini. Kakak mohon adik-adik semua untuk dapat berdiri. Sudah berdiri? Oke, kalau sudah berdiri sekarang kita lipat tangannya, kemudian tundukkan kepalanya dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami anak-anak-Mu menghadap tahta-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah menyertai ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahannya hingga berakhirnya ini ya Bapa. Dan pada saat ini kami mohon Tuhan menyertai anak-anak sekolah minggu kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami mohon Tuhan menyertai tumbuh dan kembang anak-anak kami ini. Tuhan berkati sekolah anak-anak kami ini. Dan juga Tuhan berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu, supaya tergenapilah kepada anak-anak-Mu ini menjadi terang dan garam untuk dunia ini ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka berada, walaupun di masa pandemi ini, tapi biarlah firman Tuhan selalu tersampaikan untuk anak-anak kami ya Tuhan. Karena itu kami mohon kekuatan Tuhan untuk selalu menyertai kegiatan ini, supaya terus dapat terlaksana dengan baik dan tersampaikan dengan baik untuk anak-anak kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami, keluarga kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami mohon Tuhan menyertai kami semua ya Tuhan, melindungi kami dari segala roh-roh jahat yang menunggu kami. Tuhan juga menjauhkan kami dari segala sakit penyakit. Tuhan memberikan kami kekuatan lebih ya Tuhan. Bapa, banyak lagi permintaan yang ingin kami sampaikan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tahu apa yang kami perlukan. Hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan semuanya katakan, amin. Ibadah kita telah selesai, terima kasih telah mengikuti ibadah pada hari ini. Sampai ketemu minggu depan, Shalom!